Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, terima kasih sudah mau tonton video aku. Jadi malam hari ini aku bakalan ceritain cerita horor lagi sama seperti minggu lalu. Tapi malam ini aku bakalan ceritain mengenai rumah angker. Dimana rumah ini tuh saking angkernya membuat penghuni baru dari rumah tersebut pergi dari rumah tersebut secara terburu-buru dan bahkan tanpa membawa pakaian-pakaian dan barang-barang mereka kayak gitu. Rumah angker yang bakalan aku ceritain pada malam hari ini itu merupakan tempat bekas pembunuhan yang menewaskan seluruh anggota keluarganya, dan sejak kejadian pembunuhan tersebut mulailah gangguan-gangguan mistis menghantui keluarga baru yang menghuni rumah tersebut. Nah, penasaran dengan teror horor yang meneror keluarga baru tersebut? Langsung aja go! Adapun rumah yang aku ceritain pada hari ini yaitu Amityville House. Nah, Amityville House ini merupakan rumah besar, mewah dan megah yang didirikan di dekat tepi danau yang beralamatkan di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Nah, rumah ini ditempati oleh keluarga DeFeo yang terdiri dari 7 anggota keluarga. Yang pertama itu ada Ronald J. DeFeo yang merupakan kepala keluarga tersebut. Yang kedua ada Louis yang merupakan istri si Ronald. Yang pertama ada Ronald J. DeFeo Jr. yaitu anak pertama keluarga DeFeo. Yang kedua ada Dawn yaitu anak putri kedua dari keluarga DeFeo. Yang ketiga ada Ellison. Yang keempat ada John dan Mark. Yang selanjutnya ada Mark. Jadi totalnya ada 7 anggota keluarga DeFeo. Nah, sama seperti keluarga pada umumnya, jadi mereka memang hidup dengan hidup normal seperti keluarga-keluarga pada umumnya. Dan rumah itu juga seperti rumah-rumah pada umumnya yang biasa-biasa aja gitu. Sampai suatu kejadian yang sangat menghebohkan terjadi, di mana tepatnya pada tanggal 13 November 1974, anak pertama keluarga DeFeo, ingat kan, si Ronald Jr. tiba-tiba lari ke Henry Bar sambil teriak, "Tolong, seseorang telah menembak ibu dan ayahku," katanya gitu. Nah, mendengarkan hal tersebut, seluruh penghuni pengunjung Henry Bars langsung kayak panik kan, karena dengar hal tersebut mereka langsung berlarian ke rumah si Ronald, keluarga DeFeo ini tadi. Nah, sampai di sana itu kejadiannya sekitar pukul 18.30. Nah, nggak lama setelah orang kumpul-kumpul, polisi pun datang. Ternyata si Ronald Jr. ini juga udah nelpon polisi nih dan ngasih tahu kalau misalnya kedua orang tuanya ditembak oleh seseorang gitu. Nah, orang tua Ronald Jr. ini ditemukan di kamar mereka di lantai 2 rumah tersebut. Setelah polisi menelusuri rumah tersebut dengan lebih lanjut, kan cari barang bukti nih kan. Nah, polisi juga menemukan bahwa seluruh saudara dan saudari si Ronald Jr. ini juga udah meninggal dengan luka yang sama, luka tembak di kamar kamar lainnya di rumah tersebut. Dari hasil otopsi diketahui bahwa keluarga DeFeo ini meninggal dengan luka tembakan dan diduga bahwa mereka meninggal waktu mereka lagi tertidur terlelap gitu. Nah, seluruh anggota keluarga DeFeo ini kan meninggal nih kan, udah tinggal si Ronald Jr. aja nih. Nah, orang-orang tuh pada kasihan gitu sama dia, ngira kasihan kali si Ronald Jr. ditinggal sama mama bapaknya, ditinggal sama adik-adiknya gitu. Jadi orang pada simpati lah kayak gitu sama dia. Tapi 2 hari setelah itu si Ronald Jr. ini tampak digiring polisi dengan tangan yang terborgol. Nah, setelah diinterogasi selama 20 jam lamanya, si Ronald Jr. pun mengaku bahwa dialah yang telah menembak seluruh anggota keluarganya. Menurut dugaan polisi, si Ronald Jr. ini membunuh anggota keluarganya karena ingin menguasai harta keluarga tersebut. Tapi si Ronald Jr. mengaku bahwa bisikan yang ada di rumah tersebutlah yang telah membuat dia menembak seluruh anggota keluarganya. Kan keluarga DeFeo meninggal karena tertembak kan, tapi anehnya nggak ada satupun tetangga yang mendengar suara tembakan waktu kejadian tersebut.
Akhirnya Ronald Junior ini pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara sampai seumur hidup. Selama penyelidikan dan persidangan, Amityville House ini dibiarkan kosong aja gitu kan. Nah, 13 bulan kemudian, George Lutz membeli rumah tersebut dan dia kayak merasa bahagia gitu membeli rumah tersebut. Akhirnya aku bisa membeli rumah yang semegah ini dan semewah ini dengan harga yang sangat murah. Waktu itu si George ini membeli rumah mewah dan megah itu dengan harga cuma 80 ribu dolar aja gitu. Jadi dia merasa kayak, ih beruntungnya aku udah dapat rumah bagus, mewah, besar, dekat danau pula, tapi dengan harga yang sangat murah. Pada saat pindahan, si George ini melakukan pemberkatan nih untuk rumah tersebut. Biasalah, kayak kita juga kan, kayak syukuran rumah baru gitu. Jadi si George ini manggil lah pemuka agama, kayak pendeta gitu. Waktu acara pemberkatan itu berlangsung, tiba-tiba pendeta ini tuh merasa kayak ada yang nepuk tangannya, terus sambil teriak, pergi dari sini gitu. Terus nggak lama dari situ, tangan pendeta yang ditepuk ini tadi tuh tiba-tiba berdarah, terus dia tiba-tiba kayak badannya terasa nggak enak dan bahkan sampai dia tuh demam. Keluarga si George ini tuh masih belum sadar kalau itu gangguan dari penghuni tak kasat mata yang ada di rumah tersebut. Keluarga George ini mulai mengalami hal-hal aneh seperti tiba-tiba mencium aroma nggak sedap dan amis kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak ada yang suara pintu gitu, kayak bantingan pintu. Terus ada suara, kan garasi orang barat itu kan menurun kayak ini kan. Tiba-tiba kayak ada yang naik turunin kayak gitu. Jadi kayak ada yang buka tutupin garasi mobil mereka. Habis itu tuh terus tiba-tiba rumah mereka tuh terasa kayak dingin kali gitu. Jadi nggak tahu kenapa rumah itu selalu dingin. Bahkan si George ini selalu menghidupkan perapian mereka gitu. Si George kan udah menghidupkan nih kan perapian rumah mereka. Bahkan malam-malam pun dihidupin gitu, nggak dimatiin. Waktu mereka tidur juga tetap dihidupkan tuh perapiannya. Udah kayak gitu, bukannya rumahnya itu menjadi hangat, tapi malah besok paginya kayak ada kayak lendir kayak gitu yang jatuh ke karpet-karpet rumah mereka dari atas kayak gitu. Dan mereka nggak tahu lendir itu dari mana asalnya. Nggak sampai di situ aja, gangguan mistis yang dialami oleh keluarga George ini pun kayak makin hari makin banyak. Kayak tiba-tiba ada suara jatuhan pisau di dapur. Terus juga si George ini pernah kayak melihat ada seseorang yang mengintip dia dan putrinya dari jendela. Setelah dilihat ternyata itu bukan manusia. Menurut George itu bukan manusia karena bentukannya manusia, tapi kepalanya tuh kepala babi. Jadi kayak, kok ada manusia tapi kepalanya babi, kan serem. Terus ada lagi suatu malam si George ini melihat tempat tidur anak-anaknya itu kayak terangkat, abis itu terangkat dan turun, terus muter-muter gitu. Terus nggak sampai di situ aja, dia juga pernah lihat istrinya lagi tidur kan malam-malam, terus tiba-tiba istri melayang terus muter-muter. Terus pernah lagi istrinya ini tiba-tiba berubah muka menjadi nenek-nenek tua yang sangat menyeramkan. Bahkan putri George yang masih berusia 5 tahun yang bernama Missy mengaku dia tuh punya teman di rumah itu yang bernama Jody. Nah, si Missy ini mengaku kalau si Jody ini tuh punya mata yang besar, merah, dan merahnya itu merah bercahaya kayak gitu. Nah, si Jody ini sering ngajak main si Missy, dan Missy pun berteman sama si Jody. Semua gangguan-gangguan yang dialami oleh keluarga George anehnya terjadi sekitaran pukul 3.15 dini hari. Nah, diyakini bahwa pukul itu merupakan waktu kejadian pembunuhan terjadi. Setelah 28 hari menghuni Amityville House, George beserta keluarga benar-benar gak tahan dengan gangguan-gangguan yang dialami mereka. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi nih dari rumah itu. Dan mereka pun pergi secara buru-buru kayak gitu. Jadi kayak, udahlah tinggalin aja barang-barang, yuk kita pergi aja gitu. Jadi memang waktu mereka meninggalkan Amityville House ini,
pakaian-pakaian mereka tuh masih ada di rumah tersebut, dan bahkan persediaan makanan mereka tuh juga masih banyak di dalam kulkas gitu. Jadi mereka nggak kayak udahlah pergi aja lah, udahlah biarin aja kayak gitu. Jadi kayak memang buru-buru tinggalin aja semua barang-barang gitu. Josh yakin bahwa kalau misalnya dia lebih lama lagi di Amityville House itu, kayaknya hal yang buruk benar-benar akan terjadi menimpa keluarga mereka gitu. Jadi makanya lah si Josh ini memutuskan untuk membawa pergi seluruh anggota keluarganya. Akan tetapi banyak nih orang yang mempertanyakan tentang kebenaran cerita si George. Jadi kayak bener nggak ya cerita nih gitu. Jadi kayak kayaknya si Josh ngada-ngada deh. Nah itu dia cerita mengenai gangguan-gangguan horor yang dialami oleh keluarga George. Nah sebenarnya kalau diceritain nggak terlalu serem ya. Tapi kalau kalian mau merasakan sensasi yang lebih horornya lagi, coba kalian tonton aja salah satu filmnya. Judulnya banyak sih, ada yang judulnya Amityville House, Awakening, kayak gitu-gitulah. Aku pun lupa. Jadi kayak kalian searching aja Amityville House, pasti keluar film-filmnya, dan aku rasa film-filmnya bisa membuat merinding daripada ceritain kayak gini. Jadi kalian tonton aja salah satu filmnya. Nah, cerita horor ini kan terjadi di tahun 1975 kan. Gimana nih kabar dari Amityville House saat ini? Jadi, pada tahun 2017, Amityville House resmi dijual pada seseorang yang nggak mau dipublish identitasnya dengan harga $605.000, dan dianggap itu lebih murah dari harga yang seharusnya. Jadi seharusnya itu sekitar $800.000 gitu dijual. Nah, rumah ini tuh juga sebelumnya udah banyak nih diganti kepemilikannya setelah keluarga George. Ada nih 4 penghuni lainnya, tapi mereka mengaku kayaknya baik-baik aja, rumah itu nggak ada gangguan-gangguan. Tapi mereka pindah dari rumah tersebut karena merasa terganggu aja sama orang-orang yang penasaran dengan rumah tersebut. Bener nggak ya Amityville House ini berhantu, angker gitu, seram. Jadi orang-orang datang mengunjungi rumah tersebut. Jadi penghuni-penghuni selanjutnya setelah keluarga George merasa terganggu, bahkan bukan dengan gangguan horornya, bahkan dengan pengunjung-pengunjung yang penasaran dengan rumah tersebut. Nah, gimana kabarnya Amityville House saat ini? Jadi Amityville House dijadikan sebagai destinasi wisata horor, dan banyak pengunjung penasaran yang datang ke sana cuman sekedar untuk menghilangkan rasa penasaran tentang kehororan rumah tersebut. Jadi mereka datanglah ke Amityville House. Tapi ada satu ruangan yang nggak boleh dikunjungi oleh pengunjung lainnya, yaitu kamar kedua orang tua si Ronald Junior yang ada di lantai 2. Ingat kan, yang tempat tempat mama bapak si Ronald Junior ditemukan meninggal. Nah, ruangan itu dikunci dan nggak boleh dimasukin sama orang lain. Kenapa nggak bisa dimasukin? Ya nggak tahu, udah dikunci aja gitu, dan dibilang nggak boleh dilihat gitu, nggak boleh dikunjungi gitu. Nah itu dia cerita mengenai Amityville House yang merupakan salah satu rumah angker yang dulunya menjadi bekas tempat pembunuhan yang menewaskan seluruh anggota keluarga DeFeo. Nah, gimana menurut kalian tentang kebenaran, apakah benar Amityville House ini punya penghuni tak kasat mata atau enggak? Coba komen di bawah, oke? Dan kalau kalian tahu mengenai Amityville House ini, mengenai cerita-cerita horornya ya, khususnya yang nggak aku sebutkan di video ini, kalian bisa juga komen di bawah. Dan kalian juga bisa komen di bawah mengenai ide-ide atau saran yang mau aku ceritain selanjutnya. Dan kalian juga bisa komen di bawah tentang ide-ide atau saran yang mau aku ceritain di video selanjutnya. Aku sangat-sangat apresiasi komenan-komenan kalian dan saran-saran kalian. Dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya, dan supaya kita bisa ketemu lagi dan bahas-bahas cerita menarik lainnya. See you next video. Dadah kawan-kawan.